Halo semuanya, di video kali ini kita bakal bahas terkait interaksi. Apa sih interaksi itu? Pasti kalian pernah dong melakukan interaksi sehari-hari. Gak mungkin hidup lempeng aja, gak ada komunikasi sama orang lain. Entah itu ngobrol santai sama teman, keluarga, atau bahkan orang asing. Dan mungkin dari interaksi itu hari kalian jadi lebih berwarna, atau dapat hal-hal yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Jadi, dalam sosiologi, interaksi itu merupakan proses di mana dua atau lebih individu ataupun kelompok saling bertindak dan mempengaruhi satu sama lain. Interaksi ini melibatkan pertukaran tindakan, komunikasi, dan simbol yang menciptakan hubungan sosial. Menurut para sosiolog, interaksi sosial terjadi apabila terdapat yang pertama, kontak sosial. Bisa secara langsung, tatap muka, atau tidak langsung melalui media. Yang kedua, komunikasi sosial. Proses penyampaian pesan baik verbal maupun nonverbal yang memungkinkan terciptanya makna bersama. Kalian tahu nggak nih, kalau bentuk-bentuk interaksi sosial ada dua, yaitu interaksi asosiatif, yaitu interaksi yang mengarah pada kerjasama seperti gotong royong, negosiasi, dan kompromi. Yang kedua, ada interaksi disosiatif, yaitu interaksi yang mengarah pada konflik, persaingan, ataupun pertentangan. Kenapa sih interaksi itu penting? Interaksi penting karena itu adalah cara utama manusia untuk membangun hubungan, menciptakan budaya, dan juga membentuk identitas. Entah identitas individu maupun identitas suatu komunitas maupun kelompok. Yang selanjutnya, kita akan membahas geometri interaksi. Dalam sosiologi, ada istilah untuk menggambarkan unit sosial atau kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 individu, yaitu dyad dan triad. Konsep ini diperkenalkan oleh sosiolog Jerman Georg Simmel dalam studinya tentang dinamika sosial. Jadi apa dong perbedaan antara dyad dan triad ini? Dyad adalah kelompok yang terdiri dari 2 individu. Ciri-cirinya hubungan bersifat langsung dan personal karena hanya melibatkan 2 orang. Tapi dyad bisa sangat rapuh karena keberlanjutannya hanya bergantung pada keterlibatan kedua belah pihak. Jika salah satu pihak mundur, hubungan ini otomatis bubar. Contohnya, hubungan antara pasangan romantis, sahabat dekat, atau hubungan antara seorang mentor dan muridnya. Sedangkan triad merupakan kelompok yang terdiri dari 3 individu. Triad cenderung lebih stabil dibandingkan dyad karena terdapat pihak ketiga yang dapat bertindak sebagai mediator jika terjadi konflik. Tapi interaksi menjadi lebih kompleks karena ada lebih banyak persoalan yang mungkin terjadi. Contohnya, berkelompok 3 sahabat, keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan 1 anak, atau tim kerja kecil. Dalam psikologi, interaksi ini merujuk pada proses di mana individu saling mempengaruhi melalui tindakan, perilaku, komunikasi, atau emosi dalam hubungan sosial. Aspek penting interaksi dalam psikologi. Yang pertama, komunikasi. Ini adalah cara kita berbicara atau menyampaikan perasaan dan pikiran kepada orang lain. Komunikasi yang baik membantu kita saling mengerti dan membangun hubungan yang lebih kuat. Yang kedua, pengaruh sosial. Setiap orang dipengaruhi oleh orang lain di sekitarnya, misalnya teman, keluarga, atau masyarakat. Ini bisa mempengaruhi cara berpikir, bertindak, atau bahkan perasaan kita. Yang ketiga, empati dan emosi. Empati dan emosi penting untuk memahami perasaan orang lain dan berhubungan dengan mereka secara emosional. Yang terakhir, identitas dan peran. Dalam interaksi, kita belajar siapa diri kita dan apa peran kita dalam kelompok. Ini membantu kita merasa lebih percaya diri dan menemukan tempat kita dalam kehidupan sosial. Jenis-jenis interaksi dalam psikologi. Yang pertama, interaksi interpersonal. Ini adalah hubungan antara 2 orang atau lebih. Contohnya adalah percakapan antara teman atau komunikasi antara pasangan.
Yang kedua, interaksi dalam kelompok. Ini melibatkan banyak orang dalam suatu kelompok, seperti keluarga atau teman-teman. Bagaimana kita berperilaku dalam kelompok bisa mempengaruhi perasaan kita tentang diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua, interaksi sosial virtual. Di era digital, kita juga berinteraksi dengan orang lain lewat media sosial atau platform online. Meskipun tidak bertatap muka, interaksi ini tetap penting dalam kehidupan sosial kita. Lalu, mengapa interaksi itu penting dalam psikologi? Interaksi sangat penting karena membantu kita berkembang secara psikologis. Melalui interaksi, kita belajar cara berkomunikasi, memahami perasaan orang lain, dan mengembangkan kepercayaan diri. Selain itu, interaksi juga membantu kita memahami diri sendiri dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Jadi, interaksi mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan kita, termasuk bagaimana kita melihat dunia dan diri kita sendiri. Sekian pemaparan materi interaksi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.